Tahukah Anda kalau awalnya Sumpah Pemuda itu disebutnya adalah Sumpah Setia? Wow. Muhammad Yamin yang bertugas sebagai Sekretaris Kongres Pemuda merumuskan hasil putusan Kongres Pemuda kedua berdasarkan pokok-pokok pikiran yang berkembang. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Udah sampai situ aja, sampai situ. Tegak, gerak. Oke. Wow, luar Mandiri biasa. banget kan? Mandiri banget ya. Ini turun Semangatnya sendiri. masih ada kita para pemuda ya. Jadi sahabat Sonora kami mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pastinya semangat dan juga jaya selalu untuk para pemuda di Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tahu nggak sih Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober Ya. di tahun 2022 ini merupakan peringatan yang ke-94. Yes. Nah, itu yang bakal dibahas barengan sama saya Harya dan juga Sesa di Sok Tahu Sonora Kasih Tahu. Merdeka! Banyak ya, semangat banget. Semangat ya. dari ini tuh. Ada fakta-fakta menarik. Ada banyak fakta-fakta menarik. Kita fakta pertama dulu boleh Apa kali ya? itu? Fakta yang pertama, jadi ini berawal dari Kongres Pemuda yang mana dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dilakukan 3 kali rapat selama 2 hari. Oke. Ya. Yang pertama? Yang pertama ini gagasan penyelenggara dari Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Di mana ini adalah sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Rapat pertama sendiri ini diadakan di Lapangan Banteng di tanggal 27 Oktober 1928 tentang memperkuat persatuan bangsa. Nah, rapatnya dilanjutkan di hari kedua. Yes. Rapat kedua diadakan di gedung Usjava Bioskop, itu membahas masalah pendidikan. Tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928. Yes. Nah, itu di hari yang sama diselenggarakan juga rapat yang ketiga. Diadakan di gedung Indonesise Club His yang di Kramat, yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Tahu nggak, pada saat itu Soekarno itu menjelaskan pentingnya nasionalisme dan juga demokrasi. Kemudian fakta kedua ini adalah pertama kali lagu Indonesia Raya didengarkan. Oke. Nah, jadi sebelum kongresnya ditutup, lagu Indonesia Raya ini perdana diperdengarkan oleh penciptanya yaitu W.R. Supratman. Di mana kemudian lagu tersebut ini disambut meriah oleh para peserta kongres. Tepuk tangan dulu boleh Standing kali ya? ovation. Udah. Standing ovation tadi, semangat banget. Merdeka! Merdeka. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga adalah, jadi tahukah Anda kalau awalnya Sumpah Pemuda itu disebutnya adalah Sumpah Setia? Wow. Muhammad Yamin yang bertugas sebagai Sekretaris Kongres Pemuda merumuskan hasil putusan Kongres Pemuda kedua berdasarkan pokok-pokok pikiran yang berkembang. Nah, kemudian rumusan hasil kongres yang sudah disepakati diucapkan sebagai Sumpah Setia oleh para pemuda-pemuda yang hadir tadi. Wow. Tahu nggak sih, istilah Sumpah Pemuda itu sebetulnya tidak muncul dalam putusan kongres yang waktu awal tadi, baru ditetapkan setelahnya. Jadi, Sumpah Pemuda itu berasal dari kata sumpah dan pemuda. Jadi, sumpah itu kalau diartikan ya janji dan harus ditepati. Sumpah. Sumpah banget. Fakta keempat adalah naskah pertama Sumpah Pemuda ini memakai ejaan Van Ophuijsen. Oh, Nah, oke. jadi ejaan Van Ophuijsen ini adalah ejaan yang digunakan pada masa itu untuk menulis kata-kata berbahasa Melayu yang menggunakan model yang bisa dimengerti oleh orang-orang Belanda. Ejaan lama. Betul. Nah, yang kemudian akhirnya diganti menjadi ejaan baru. Itu. Kita lanjut ke fakta yang kelima, soal peranan etnis dari masyarakat Tionghoa. Tahu nggak sih, Sia? Jadi peranan anak-anak muda keturunan Tionghoa itu cukup besar dan Oke. juga cukup ikut andil dalam Kongres Pemuda kedua ini. Bahkan gedung tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan asrama pelajar milik peranakan Cina. Tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu siapa. Dia itu adalah Si Koklian. Wow, itu fakta kelima. Dan fakta yang terakhir adalah fakta keenam. Apa itu? Jadi ini dihadiri dari barat dan timur Indonesia. Oke. Jadi Kongres Pemuda kedua di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Merdeka! Merdeka. Itu tadi.
jadi Yes. beberapa fakta yang udah kita ulas soal Hari Sumpah Pemuda. Iya. Kalau sahabat Sonora dan juga viewers kita merayakan Sumpah Pemuda biasanya ngapain sih? Boleh komentar. Atau kalau misalnya dari sahabat Sonora merasa ada vibe euforia pemudanya berasa dari hari yang Berapi-api Sesa, gitu. boleh ikutan di like, boleh di share juga, dan pastinya jangan lupa subscribe karena tiap minggunya kita akan berbagi informasi yang aktual, yang hot, Dan yang menarik muda. dan mudah lainnya ya. Kita ketemu lagi episode selanjutnya. Bye. Bye!